Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, selain itu kemarin juga ada satu metode substitusi begitu ya. Metode substitusi yang kemarin kita kerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu subbab 4.5 begitu. Integral, masih di integral tentu. Kita di sini punya teorema nilai rata-rata integral, yang sebelumnya, sebelum UTS kita sudah belajar yang namanya teorema nilai rata-rata untuk turunan, begitu ya. Teorema nilai rata-rata untuk turunan. Saat itu saya katakan kalau kita menuliskan teorema nilai rata-rata harus lengkap. Harus lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena ada turunan dan ada integral, gitu ya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Menyampaikan sesuatu itu tidak boleh sepotong-sepotong. Maknanya berbeda. Oke. Nah, di sini teoremanya jika f terintegralkan pada interval A sampai B, maka nilai rata-rata integral f pada interval AB didefinisikan sebagai 1 per B dikurangi A integral A sampai B fx dx. Seperti itu. Dari mana sebetulnya teorema nilai rata-rata integral ini berasal? Begitu? Ada yang bisa menduga? Ada yang bisa menduga? Yang mau menebak ada? Total luas per panjang fungsi gitu, Pak. Syarif, apa? Total luas? Total luas di bawah kurva dibagi panjang domainnya gitu. Di bawah kurva dibagi panjang domain. Betul sekali. Tapi dari mana sumbernya, Syarif? Sumbernya itu dari mana? Kenapa sih formulanya seperti ini? Ada yang kira-kira menebaknya lebih ini lagi? Bisa? Ada yang bisa menebak? Oke, kalau misalkan saya punya nilai kalkulus, nilai UTS. Nilai UTS 5 orang siswa adalah 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 8. Maka nilai rata-ratanya berapa? Yang jadi ingat ya, kalau saya setiap pertanyaan saya tuh, kalau saya tanya berapa tuh saya nggak minta angka ya. Saya nggak minta angka, tapi how, bagaimana caranya gitu. Ya, jadi nilai rata-ratanya ini bagaimana? Berapa atau bagaimana? Nah, itu. Good. Sebentar, boleh kamu ulangi ini yang kamu katakan tadi? Nilainya? Semua dari nilai pertama sampai kelima, terus? Enggak, kalimat asli kamu tadi gimana? Dibagi dengan? Oke, bagus. Sip. Nah, kenapa saya minta ini ya, saya tuliskan persis apa yang diucapkan. Jadi ada yang namanya jumlah dan ada yang namanya banyak. Oke. Kalau jumlah nilai UTS dari data di atas begitu ya. Dari data di atas adalah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 8. Jadi berapa ini? Lima belas tambah 9 berapa? Berapa? 42. Nah, kalau banyak nilai UTS dari data di atas adalah 5 data. Gitu. Oke.
coba cek penggunaan kata jumlah dan penggunaan kata banyak gitu ya. Penggunaan kata jumlah dan penggunaan kata banyak. Oke, jadi nilai rata-ratanya itu adalah, ini saya hapus boleh ya? Ini siapa barusan yang bicara? Siapa? Ali, bagus. Aduh, kok jadi gini? Jumlah data. Oke, jadi berapa ini? 42. Jangan ditulis hasilnya. Yang penting itu formulanya dapat dari mana gitu ya. Tambah 10 tambah 8 dibagi dengan 5 gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kira-kira nih, ini kan rata-rata yang kita kenal ya, yang kita pelajari sejak SMP, mungkin juga SD gitu ya. Bagaimana bisa nilai rata-rata integral itu menjadi seperti yang di atas? Ada yang bisa menduga? Ada yang mau mencoba? Kira-kira bagaimana bisa menjadi yang di atas gitu? Dengan ini Pak, membagi total luas dengan panjang batasnya gitu, kayak seberapa panjangnya. Oke, siapa? Panjangnya dalam unit panjang. Nadif. Siapa? Nadif. Nadif, gimana Nadif ulangnya? Mirip dengan Syarif sih, total luas dibagi dari min 3 sampai 5 berarti panjangnya 8 gitu. 3 sampai 5. Sorry, gimana? Saya ngasih misal, Pak. Misal, dari min 3 sampai 5 berarti panjangnya 8 gitu. Jadi dibagi dengan panjang batasnya. Masih dibagi panjang domain berarti ya sebetulnya ya. Batas dengan domain sama ya? Panjang domain itu kan ya batas kanan dikurangi batas kiri gitu ya. Batas kanan dikurangi batas kiri. Gitu. Dalam hal ini berarti kan dibagi B min A ya. Gitu kan maksud kamu ya, dibagi B min A juga. Iya. Gitu. Kok ini panjang sih? Panjang. Oke. Ada lagi yang lain? Gimana idenya yang lain? Pak, kalau jumlah tiap partisi dibagi banyak partisi gitu, Pak? Nah, itu dia yang yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Sebetulnya notasi integral itu, ingat ya, bahwa sebetulnya notasi integral itu adalah bentuk limit jumlahan partisi untuk ukuran partisinya sangat kecil gitu ya, atau banyaknya partisinya menuju tak hingga gitu ya. Jadi mana sih? Mana ya? Entah. 4.2 ya. 4.2. Nah, sebetulnya kan ini ya. Atau saya pakai yang partisinya seragam deh. Saya pakai yang partisinya seragam yang mana? Nah, ini ya. Saya pakai yang partisinya seragam. Oke, kembali ke slide utama. Jadi apa tadi? Tadi siapa ini? Dava, Pak. Dava. Bagaimana Dava tadi? Jumlah dari luas tiap partisinya dibagi banyaknya partisi. Jumlah luas tiap partisi dibagi Banyaknya banyak partisi gitu ya. Oke, nah sebetulnya kan ini ya, kalau kita kembali bentuk integral itu kan sebetulnya bentuk limit n menuju tak hingga gitu ya. Oke, kalau misalkan kita membahas pemrograman sih n-nya tuh nggak mungkin
tidak mungkin tak hingga gitu ya. Pasti kita masukkan n-nya itu ya angka bilangan yang sangat besar juga gitu ya. Paling berapa sih? 1000 misalkan. 1000 atau berapa gitu. Oke, nah jadi dalam hal ini bagaimana kita? Jadi kalau begitu nilai rata-rata begitu ya. Berdasarkan ide dari Dava begitu ya. Berdasarkan ide dari Dava ini gitu ya. Dibagi dengan n gitu ya Dava ya. Ini ide dari Iya, Pak. Dava, jumlah luas tiap partisi dibagi dengan banyaknya partisi. Oke. Oke, nah kemudian sebentar 1 per B minus A, ntar saya agak lost dari sini tuh. Integral A sampai B itu adalah ini nilai rata-rata. Oke, banyaknya partisi. Nah, untuk partisinya yang menuju hingga bentar, B min A-nya tuh muncul di mana ya? Saya agak lupa. B min A-nya itu dia bisa muncul B minus A-nya Di itu. delta X, Pak. Oh iya, oke. Delta X-nya itu apa? Ini panjang setiap partisi. Delta X itu sama dengan apa? B dikurangi A dibagi dengan N gitu ya. Oke, terus gimana? Memunculkan 1 per B minus A-nya ini. Memunculkan 1 per B minus A-nya ini. Ini kan kalau kita lihat ilustrasinya begitu ya. Kalau luasan kita itu ada partisi kita ada 6 katakanlah. Nah ini lihat ada 6 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Artinya jumlah semua ini, jumlah luas persegi panjang ini dibagi dengan banyaknya persegi panjang gitu ya. Jadi dibagi dengan 6. Itulah rata-ratanya gitu ya. Oke, sekarang untuk N menuju hingga sebentar. Saya tuh dulu ditulis tangan jadi dan tulisan tangannya hilang. Saya hapus. Di mana ya muncul 1 per B minus A-nya ini? Delta X B minus A per N. Oke, sebentar. Nilai rata-rata fxi. Oke, kalau ini mau lebih konkret gitu ya, saya tuliskan gini ya. Ini tuh sebetulnya delta X dikali dengan fx1 gitu ya, ditambah fx2 ditambah dengan fx3 ditambah dan seterusnya sampai fxn begitu ya. Oke, nah dari sini kalau delta X-nya saya substitusikan, coba duplikat dulu. Kalau delta X-nya ini saya substitusikan, apa yang terjadi? Sama dengan kalau delta X yang saya substitusikan B minus A dibagi N gitu ya. Ini kan N-nya habis ya. B minus A-nya di atas malah ya. A-nya di atas.
Oke. B dikurangi A. Oke. B dikurangi A fxn. Gimana ya? Coba dihitung juga. Saya lupa nih dulu tulisan tangannya dihapus. 1 per B dikurangi A. Oke. Luas menggunakan oke. Saya ingat. Di sini sebentar. Di sini yang dijumlahkan itu lebih tepatnya bukan bukan luas gitu ya. Yang dijumlahkan itu bukan luas persegi panjangnya, tapi nilai dari datanya. Seperti yang rata-rata tadi begitu ya. Nilai rata-rata ini kan jumlah data dibagi dengan banyak data gitu ya. Jadi nilai rata-rata yang di sini pun sebetulnya adalah seperti ini. Jumlah data dibagi dengan banyak data gitu ya. Yang kalau saya ini N, ini F X1 ditambah F X2 ditambah titik-titik ditambah F X N. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti apa nih namanya? Nilai UTS gitu ya. Nilai UTS. Jadi nilai datanya begitu ya dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Nilai data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Nah, dari sini yang ruas paling kanan ini saya manipulasi aljabar saja begitu ya. Saya kalikan B dikurangi A dengan B dikurangi A gitu ya. B dikurangi A dibagi B dikurangi A kan 1 ya. Dengan A tidak sama dengan B ya di sini. Dengan A tidak sama dengan B. Oke. Dari sini ini saya hapus. Ini saya tulis N-nya saya pindahkan ke situ. B minus A-nya saya taruh sini gitu ya. Kemudian nah di sini ini B minus A dibagi N adalah delta X. Gitu. Oke. Nah, jadi sekarang ini delta X-nya boleh saya masukkan ke sini gitu ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk limit N menuju hingga ini itu jadi notasi integral gitu ya. Dibagi dengan B minus A. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya seperti itu saja teorema nilai rata-rata untuk integral. Dan pengembangan dari teorema nilai rata-rata untuk integral itu ternyata hubungannya adalah jika F terintegralkan pada interval A sampai B, maka terdapat C pada interval A sampai B didefinisikan sebagai berikut. Gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan
gitu. Nah, saya ambil gambar yang ini, saya ilustrasikan. Jadi teorema nilai rata-rata untuk integral itu, bentar, gambarnya ada yang lebih bagus nggak ya? Nah, ini aja deh. Oke, jadi luas area di bawah kurva ini tuh dia bisa dihampiri oleh, dia katakan, maka terdapat C, begitu ya. Maka terdapat C pada interval A, B sedemikian sehingga FC sama dengan 1 per B dikurangi A integral A sampai B fx dx. Maknanya adalah dalam hal ini, kalau B minus A-nya saya pindahkan ke sebelah kiri, yang sebelah kiri ini apa sih? Sebelah kiri itu apa sih? F aksen B dikurangi F aksen A, Pak. F aksen? F aksen yang dari teorema nilai rata-rata fungsi itu kan, Pak. Oke, teorem Yang gimana? yang definisi. Persegi panjang juga. Iya, Gimana sorry, persegi panjang? Kan FC itu nilai dia dan BA itu kayak luas lebarnya persegi panjang itu. Oke, jadi FC dikali B minus A itu adalah apa? Persegi panjang, Pak. Luas persegi panjang dengan iya, tinggi? Dengan tinggi FC. Lebar? Lebar B kurang A. Ya, itu dia. Jadi ini makna teorema nilai rata-rata untuk integral gitu ya. Maknanya itu seperti itu. Jadi dia ini, nah, seolah-olah jadi ada C begitu ya. Ada C sedemikian sehingga FC dikalikan panjang intervalnya itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kira-kira ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi luas area di bawah kurva fx ini tuh sama saja dengan luas persegi panjang FC dikalikan B dikurangi dengan A. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, sifat lagi begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sifat lagi. Ada teorema kita yang lain, yaitu teorema simetri dari integral. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu pada interval minus A sampai A. Jika f merupakan fungsi genap, ingat fungsi genap itu apa? Ini di sini saya tuliskan ya definisi fungsi genap. F minus x itu sama dengan fx. Dan jika f merupakan fungsi genap, maka integral minus A sampai A fx dx itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Sebaliknya kalau dia itu fungsi ganjil, maka integral minus A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Bapak, artinya Ya. ini teoremanya berlaku hanya ketika intervalnya kayak minus 1 sama 1 gitu, Pak. Kayak minus 3 gitu, Pak. Betul sekali. Hanya berlaku untuk intervalnya minus dari yang satunya gitu ya. Gitu, bagus. Betul sekali. Oke. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya, ini karena sifatnya begitu ya. Ini karena sifatnya. Kalau kita kembali ke bentuk asli begitu ya. Bentuk asli integral gitu ya. Oke.
andaikan fungsinya fungsi genap misalkan ya. Andaikan fungsinya fungsi genap gitu. Ini kita buat intervalnya dari minus A sampai A gitu ya. Intervalnya dari minus A sampai A. Ini tuh bentar, limitnya hilang. Limitnya oke, ya sudah. Saya akan pakai aproksimasi ya di sini. Jadi tidak apa-apa. Ini tuh adalah katakanlah dari minus A sampai A itu kalau diurai ya, ini kan delta X, asumsikan delta X-nya partisinya seragam. Delta X partisinya seragam. Jadi titik-titik begitu ya. Katakanlah di sini ada F berapa ya? Minus A sampai A, F katakanlah F, ya sudah gini saja, F minus A per 2 lah gitu ya. Katakanlah di suatu saat dia itu ada F minus A per 2, ini dijumlahkan dengan, nanti di sebelah, ini kan ada di ruas sebelah kiri ya, minus A per 2 itu ada di sebelah kiri. Kemudian ada di sebelah kanan juga ketemu FA per 2 katakanlah. Begitu. Nah, berdasarkan sifat fungsi genap, perhatikan. Ini saya hanya mengambil cuplikannya saja, begitu ya. Pakai titik-titik saja. Nah, berdasarkan sifat fungsi genap, gitu. Di sini kan F minus X sama dengan Fx. Artinya F minus A per 2 itu sama saja dengan F A per 2. Gitu. Oke. Sehingga ini FA per 2 ditambah FA per 2 ya jadi 2FA per 2. Gitu. Oke. Ini katakanlah di tengah-tengahnya itu ada 0 gitu ya. Di tengah-tengahnya itu ada F0. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini dia jadi menjadi ada 2 gitu ya. Menjadi ada 2. Nah, kebalikannya kalau yang fungsi ganjil, gitu ya. Kalau yang fungsi ganjil, ini itu akan menjadi F minus X sama dengan minus Fx. Artinya F ini jadi minus dari FA per 2. Yang mengakibatkan apa? F minus A per 2 ditambah FA per 2 ya jadi 0. Habis. Gitu ya. Jadi masing-masing sukunya nanti saling menghabiskan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini teorema yang kedua begitu ya. Teorema yang kedua ini teorema simetri untuk integral. Itu kalau fungsi yang kita hadapi adalah fungsi genap dan fungsi ganjil dengan intervalnya minus A sampai A. Intervalnya tidak minus A sampai A bagaimana ya? Tidak berlaku teoremanya. Teoremanya tentu saja tidak berlaku. Fungsinya yang dihadapi bukan fungsi genap atau bukan fungsi ganjil, Pak. Ya tidak berlaku juga. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teorema tadi yang pertama, teorema nilai rata-rata untuk integral, kemudian teorema simetri untuk integral. Yang ketiga adalah untuk fungsi periodik. Misalkan F fungsi periodik dengan periode P. Gitu ya. Ini definisi fungsi periodik. Maka Fx ditambah P sama dengan Fx. Ini adalah definisi fungsi periodik. Gitu ya. F adalah fungsi periodik dengan periodenya P. Gitu ya. Maka, jika F adalah fungsi periodik berperiode P, maka integral A sampai integral A ditambah P sampai B ditambah P Fx dx sama dengan integral A sampai B Fx dx. Begitu. Oke, ilustrasinya ada satu ilustrasi yang mudah begitu ya. Fungsi trigonometri ya. Coba kita Desmos
saving kalkulator. Oke. Oke, saya snipping tool ya di sini ya. Saya snipping tool. Saya ambil dari sini. Ini fungsi sinus ya. Ini fungsi sinus. Oke, nah di sini perhatikan. Fungsi trigonometri, fungsi sinus itu periodenya berapa? Periodenya berapa? 2pi, Pak. 2pi. Oke. Oke. Nah, fungsi sinus itu periodenya 2pi, begitu ya. Katakanlah misalkan saya mau menghitung gini aja. Saya mau menghitung misalkan saya menghitung integral 1 sampai 2 gitu ya. Integral 1 sampai 2 dari sin X gitu ya. Integral 1 sampai 2 itu ini yang saya kotak warna biru gitu ya. Nah, oke. Nah, integral 1 sampai 2, angka 2-nya jadi nggak kelihatan ya. Saya geser dikit ya supaya angka 2-nya kelihatan. Oke. Nah, perhatikan kotak yang warna biru ini panjang intervalnya 1 ya. Integral 1 sampai 2. Oke. Sama dengan berapa? Ya, katakanlah sama dengan Y gitu ya. Nah, di sini kalau saya menghitung integral yang sama tapi katakanlah 1 ditambah 2pi. 1 ditambah 2pi dan sampai 2 ditambah 2pi. Gitu ya. Nah, di sini integral 1 ditambah 2pi sampai 2 ditambah 2pi dari sin X dx itu sama saja dengan integral 1 sampai 2 sin X dx. Gitu. Nah, kalau ilustrasinya perhatikan si kotak biru ini saya mengambil luasan di sebelah sini kira-kira. Gitu. Oke. Jadi perhatikan luas dari yang sebelah sini, kalau saya gambarkan, gitu ya. Oke. Nah, di sini luas yang ini itu akan sama saja dengan luas yang ada di sebelah sini. Gitu. Oke. Nah, yang di sebelah sini, yang sebelah kanannya itu adalah interval 1 ditambah 2pi sampai 2 ditambah 2pi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya. Iya. Kalau kan yang ini fungsi periodenya itu batasnya kita ubah. Kalau fungsi yang kita ubah, Pak, jadi kan di situ fx dia menjadi fx tambah p gitu, Pak. Tapi batasnya tetap sama. Bagaimana ulangi? Fx-nya yang diubah gitu. Ya, fx tambah p. Baru batasnya tetap sama, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaan ini sudah saya duplikat dulu ya. Saya duplikat dulu.
Jadi pertanyaan Syarif itu kalau dalam hal ini misalkan X tambah C gitu ya Syarif ya. Bukan, Pak. Sesuai dengan periodenya fungsi. Kan definisi fungsi Oh, periodik oke. X tambah P gitu. Oh ya, X tambah P. Berarti kalau dalam kasus sin ditambah 2pi begitu ya. Kalau dalam kasus fungsi Iya, Pak. trigonometri ini ditambah 2pi. Pertanyaannya adalah apakah ini berlaku gitu ya. Pertanyaannya Syarif itu apakah ini akan masih berlaku begitu? Oke. Pertanyaannya apakah ini masih berlaku? Bagaimana? Apakah persamaan di atas benar? Benar nggak? Masih berlaku sih, Pak, kayaknya. Cuma pi-nya jadi 2. Kembali ke definisi fungsi periodik. Fungsi periodik itu apa? Begitu ya. Fungsi periodik itu adalah fungsi periodik dengan periode P itu fx tambah P sama dengan fx. Artinya gitu ya. Di sini kita punya fx ditambah P sama dengan fx. Gitu ya. Artinya apa kalau fx tambah P sama dengan fx? Artinya persamaan yang di atas ini. Artinya persamaan yang di atas ini fx tambah P ya dia sama saja dengan integral fx. Begitu ya. Karena ini kan fx tambah P sama dengan fx. Gitu. Oke. Jadi masih berlaku ya Syarif ya. Sesuai dengan definisi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagus sekali Syarif. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita lanjutkan, begitu ya. Oh, sudah habis. Jadi kita punya 3 buah teorema, begitu ya. Yang pertama teorema nilai rata-rata untuk integral, teorema simetri integral, dan yang terakhir adalah integral fungsi periodik. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Selain fungsi trigonometri itu ada juga nggak, Pak, fungsi lain yang periodik juga kayak gitu? Oke, banyak. Apa namanya? Pun sebetulnya fungsi periodik lain begitu ya. Fungsi periodik lain itu biasanya dipaksa menjadi bentuk fungsi trigonometri. Begitu. Biasanya dipaksa menjadi bentuk trigonometri. Di tingkat 2 kalian tuh FTMD ya. FTMD itu mesin, material, aero ya. Di tingkat 2 kalian itu akan belajar namanya deret Fourier. Begitu ya. Mata kuliah apa ya namanya? Kalkulus vektor atau matematik apa gitu, saya agak lupa mata kuliahnya. Gitu ya. Jadi apa sebetulnya kalau kamu mau tanya misalkan, Pak ada nggak fungsi periodik yang lain selain fungsi trigonometri? Ada. Definisikan saya seperti ini. Misalkan fx sama dengan x, begitu ya. Misalkan fx sama dengan x untuk interval pada misalkan fx sama dengan x
untuk interval 0 sampai 1 katakan. 0 sampai 1 misalkan misalkan fx dan fx adalah fungsi periodik berperiode 1. Nah, kalau ini kan dibuat-buat ya, dalam tanda kutip ini kita dibuat-buat gitu ya. Misalkan fx sama dengan x untuk interval 0 sampai 1 dan fx adalah fungsi periodik berperiode 1. Artinya apa yang terjadi begitu ya? Kalau kita gambarkan fx sama dengan x katakanlah begini ya. Saya buat. Nah, oke. Fx sama fx sama dengan x dari interval 0 sampai 1 kan gambarnya seperti ini ya. Oke. Fungsi periodik yang lain ya kalau dia adalah fungsi periodik dengan berperiode 1, maka gambarnya jadi seperti ini. Gitu. Dia berulang-ulang. Pak, kenapa bisa seperti ini, Pak? Lo kan definisinya mengatakan apa? Fx tambah P sama dengan Fx. Gitu ya. Fx tambah P sama dengan Fx. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini satu contoh fungsi periodik yang lain ya. Satu contoh fungsi periodik yang lain. Kalau ini kan seolah-olah dibuat-buat ya. Seolah-olah dibuat-buat. Sebentar. Gitu. Nah, contoh fungsi periodik lain apa? Biasanya ini coba bentar saya ambil pen dulu. Oh, atau ini aja ya. Coba mending kita googling aja, cari gambar yang bagus. Cari gambar yang bagus. Grafik detak jantung. Detak jantung. Nah, ini grafik detak jantung. Nah, ini perhatikan. Nah, ini juga satu contoh fungsi periodik, gitu ya. Ini nih, kelihatan nggak ini? Gambar yang warna merah ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini satu contoh fungsi periodik di dunia nyata, begitu ya. Satu contoh fungsi periodik di dunia nyata. Tentu saja nggak tidak di dunia nyata itu tidak seindah yang kita tidak seindah yang kita formulasikan gitu ya. Pasti ada melencengnya sedikit begitu ya. Tapi kalau dihampiri begitu ya, dia itu menjadi seperti yang tadi, mana gambar merah tadi, kalau dihampiri ya dia itu akan bagusnya jadi seperti ini. Tapi sebetulnya dia itu agak sedikit ada biasnya lah gitu. Nah, fungsi ini grafik ini bisa dibuat menjadi secara matematis begitu ya, bisa diformulasikan begitu ya. Itu menjadi deret Fourier gitu. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalian belajar di tingkat 2. Oke, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya tentang yang teorema rata-rata integral itu, Pak. Ya. Yang tadi gambar grafik persegi panjang sumbu Y-nya itu Fc, Pak. Oke.
Nah, itu kan misalnya kalau FC-nya itu bukan, misalnya C-nya itu ditaruh di kirinya C yang sekarang, Pak. Itu kan C, harusnya kan, ya yang kita misalnya ambil, Oke, harusnya agak ke kiri gitu maksud kamu ya? ya permisalan ngambil titiknya C itu lebih ke kiri gitu, Pak. Hmm. Kan itu kan harusnya kan luas persegi panjang yang baru itu kan beda ya, Pak, sama yang lama, Pak. Gimana? Oke, Pak. Katakanlah C-nya agak ke kiri, terus gimana? Iya, Pak. Terus itu kan harusnya Agak luas lebih persegi, tinggi ya? ya, Pak. Nah, terus? Luas persegi panjangnya harusnya kan berbeda ya, Pak. Betul sekali. Terus kenapa kalau kita pakai integral rumus ini tuh hasilnya tuh masih sama, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi C di sini tuh ada C ya. Jadi tidak setiap titik berlaku. Begitu. Jadi di sini ada C, C-nya itu mungkin saja hanya satu yang berlaku. Gitu. Jadi kalau C-nya digeser ke kanan bisa jadi tidak berlaku. Gitu. Jadi teorema ini mengatakan ada gitu ya. Ada C yang membuat luas area di bawah kurva ini sama dengan luas persegi panjang dengan tinggi FC. Seperti itu. C-nya di sini tuh nggak tahu yang mana, tapi yang pasti ada. Gitu. Itu bukan sembarang titik ya, Pak? Bukan sebarang titik gitu ya. Makanya di sini dikatakan ada gitu ya. Ada. Kalau sebarang nanti ada kalimatnya sebarang titik gitu. Kalau ini dia ada, adanya yang mana nggak tahu gitu. Bisa dicari tapi dalam hal ini kita belum mencari. Gitu. Bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Bagus. Jadi ada ya di sini ada. Adanya di mana kalau tidak ditanya ya tidak gitu. Oke. Tapi bisa dicari tentu saja. Kalau mau bisa dicari. Ini sebetulnya secara grafis kita bisa lihat ya bahwa dalam tanda kutip dia itu mengkompensasi begitu ya. Yang lebihnya itu dikasih ke yang kurang gitu ya, dalam tanda kutip seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar. Latihannya kita sekalian ya. Latihannya nanti kita kerjakan soal tutorial. Satu lagi yang terakhir, subbab 4.6 begitu ya. Oke, subbab 6 ini integrasi numerik yang sebetulnya ini bukan barang baru, ini sudah kita diskusikan juga begitu ya. Ini kita kembali lagi begitu ya, bahwa sebetulnya di apa ya namanya ya di dunia nyata itu kita bisa jadi kurva fungsi yang kita hadapi itu tidak diketahui, tidak indah gitu ya, tidak indah bentukannya, fungsinya itu kita tidak tahu bentukannya ya. Contohnya inilah gitu, fungsi ini tuh fungsi apa sih gitu. Pun sebetulnya ada metode matematika yang bisa menghampiri ya, yaitu tadi direct Fourier begitu ya. Tapi katakanlah nah inilah gitu, inilah contohnya. Atau nah ini misalkan ini tuh luas area di bawah kurvanya bagaimana gitu ya. Ini kan fungsinya kita tidak ketahui, ini kan kita dapatkan dari data gitu. Oke, jadi metode yang paling, sekali lagi jangan batasi ide kita menghitung volumenya, menghitung luasnya bisa bagaimanapun caranya, hampirannya, bentukan partisinya tidak harus persegi panjang, tapi di sini yang apa ya, dalam tanda kutip lebih mudah itu pakai persegi panjang gitu ya. Untuk persegi panjang kita mengenal yang namanya Riemann kiri dan kita ya mengenal yang namanya Riemann kanan gitu ya. Kita mengenal Riemann kiri, Riemann kanan. Apa bedanya Riemann kiri, Riemann kanan?
beda di acuan tingginya saja, gitu ya. Beda di acuan tingginya saja. Kalau Riemann kiri acuan tingginya adalah persegi panjangnya yang paling kiri. Kalau Riemann kanan persegi panjangnya yang paling kanan. Kalau gitu boleh nggak Pak acuan tingginya pakai yang lain? Misalkan saya pakai titik tengah dari persegi panjang, boleh nggak? Boleh. Kenapa tidak? Namanya jumlah Riemann titik tengah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Semua formulanya sama, formula basicnya sama, yaitu menjumlahkan luas persegi panjang. Kita tidak pakai formula aneh-aneh, gitu ya. Kita itu menjumlahkan luas persegi panjang 1, tambah luas persegi panjang 2, tambah luas persegi panjang 3, tambah luas persegi panjang 4. Kalau persegi panjangnya ada 4. Kalau persegi panjangnya ada n, ya sampai n. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, di sini itu sudah diberikan namanya juga hampiran ya, betul? Namanya juga hampiran. Pasti ada error. Oke. Namanya juga hampiran, pasti ada error, gitu ya. Errornya itu untuk kalau kita menghitung luas menggunakan Riemann kiri, gitu ya. Errornya itu error terbesar ya dalam tanda di sini. Hampiran error terbesarnya itu kalau banyaknya partisinya adalah n, maka error untuk orde ke n itu error terbesarnya adalah b minus a kuadrat dibagi 2n dikalikan dengan f aksen c untuk suatu c pada interval a sampai b. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ini kalau Riemann kiri. Riemann kanan bagaimana? Riemann kanan sama saja, hanya beda di acuan pengambilan tinggi. Formula errornya pun sama untuk Riemann kiri maupun Riemann kanan, gitu ya. Riemann kiri dan Riemann kanan formula errornya sama. Kalau titik tengah bagaimana Pak? Sama saja. Bedanya apa? Bedanya acuan tingginya titik tengah, gitu saja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak mau bertanya. Ya. Errornya ini untuk seluruh jumlah total partisi atau terhadap partisi pada titik C yang itu? Untuk seluruh total partisi. Untuk Hmm. seluruh total partisi, gitu ya. Untuk seluruh total partisi errornya itu, tapi ini saya katakan ini error maksimal ya. Artinya dia bisa jadi sebetulnya error kenyataannya itu lebih kecil dari yang kita hitung. Gitu. Oke. Lebih kecil dari yang kita hitung bisa jadi. Tapi maksimalnya sebesar ini. Gitu. Contohnya itu misalkan kemarin tuh kita sudah menghitung ya, yang mana ya? Di 4.1. Nah, ini ya. Ini kan kita sudah menghitung ya, yang ini ya. Dengan menggunakan Riemann kanan, luas ini tuh adalah berapa? Yang kemarin dihitung oleh Syarif itu 91/8 ya. Luasnya itu 91/8. Coba ini saya kopas dulu ya. Oke, ini tuh kemarin luasnya itu adalah 91/8. Luas Riemann kanan 91/8. Hampiran luas buah partisi persegi panjang dengan Riemann kanan adalah berapa tadi? 91/8. 91/8
Yang sebetulnya luas sesungguhnya berapa? Luas sesungguhnya adalah 9. Berarti errornya berapa? Errornya adalah 91/8 dikurangi 9. 91/8 dikurangi, samakan penyebutnya, jadi berapa? 8 dikali 9? 72/8 gitu ya. Jadi berapa ini? 19/8. Ini error perhitungan kita, begitu ya. Kalau kita lihat dari formula, begitu ya. Kalau kita lihat dari formula, gitu. EN sama dengan B minus A dibagi N. B-nya berapa? 3, A-nya 0. Berarti di sini 3 kuadrat dibagi 2 dikali N-nya berapa? 6. 12 dikalikan dengan F aksen C. F aksennya apa? Di sini kan Y sama dengan Fx, begitu. Sama dengan X kuadrat. F aksennya apa? 2x, F aksennya apa? 2x. 2x. Jadi dikali dengan 2C. Gitu ya. Karena di sini kan F aksen C. Untuk suatu C, yang berada pada interval 0 sampai 3. Pertanyaannya C-nya yang mana, Pak? C-nya yang mana, Pak? Gitu ya. Di sini C-nya itu di antara interval 0 sampai 3. Nah, biasanya di sini pemilihan C-nya itu pilih C yang membuat errornya itu nilainya besar. Jadi kalau di antara 0 sampai 3, 3 kuadrat per 12 dikali 2 dikali C, berapa C di antara 0 sampai 3 yang menghasilkan ininya paling besar? Berapa C-nya? 3, Pak. Ya, betul sekali. Pilih C sama dengan 3. Jadi kalau begitu 2 dikali 3. Oke, jadi berapa ini? 3 kuadrat 9, 2 kali 3, 6/2, 9/2 ya? 9/2 betul nggak? Betul, Pak. Betul, oke. 9/2. Nah, 9/2 ini error maksimum. Error maksimum. Begitu. Oke. Nah, error sesungguhnya berapa sih? Error sesungguhnya adalah 19/8. 19/8. 19/8 itu kurang dari 9/2. Gitu. 9/2 itu berapa sih? Kalau disamakan penyebutnya 36/8. Kurang dari 36/8. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Berarti Pak, kita bisa cari error untuk setiap partisi dong, kalau begini. Error untuk setiap partisi sayangnya mungkin bisa, Syarif. Tapi masalahnya itu dia kan beda-beda, Syarif. Seperti yang ini, lihat. Ilustrasi yang A2. Yang A2 itu banyak sekali yang kurang. Tapi yang A4 sedikit kelebihan. Ya walaupun bisa saja dihitung error maksimumnya. Gitu. Tapi tidak akan kita diskusikan di sini, di kelas ini. Gitu. Tidak akan kita diskusikan di kelas ini. Gitu. Oke? Bagus ya, Arif. Bisa saja. Tapi tidak didiskusikan di kelas ini. Oke, ada pertanyaan? Ini contohnya ya. Oke, ini tadi riman kiri, riman kanan, kemudian titik tengah, dan yang sudah kita pelajari juga kita mengenal trapesium ya, metode trapesium. Gitu. Metode trapesium. Nah, namanya saja trapesium ya. Ya, bentukannya juga trapesium. Dan menurut saya, kalau kita membuat coding antara riman kiri, riman kanan, dan trapesium, lebih baik pakai trapesium saja.
effortnya cuma nambah sedikit. Effortnya nambah sedikit, tapi errornya jauh lebih kecil. Gitu ya. Errornya lebih bagus. Maksimum errornya itu lebih kecil. Jadi trapesium lebih baik menurut saya gitu ya. Membuat coding daripada membuat riemann kiri, riemann kanan, minimal kita buat trapesium. Gitu. Trapesium sudah saya ilustrasikan ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian errornya seperti ini. Dan yang terakhir aturan parabola. Yang terakhir ini aturan parabola begitu. Dari namanya aturan parabola begitu ya. Jadi si fungsinya itu kalau sebelumnya dia kan grafiknya itu dihampiri dengan bentukan persegi panjang, kemudian yang berikutnya dengan trapesium gitu ya. Yang terakhir itu dihampiri dengan fungsi kuadrat, fungsi parabola. Gitu, fungsi kuadrat. Saya mau tanya, fungsi kuadrat. Bagaimana cara membuat fungsi kuadrat yang pernah dipelajari di SMA? Bagaimana? Ada tiga cara membuat fungsi kuadrat dengan set info begitu ya, set info yang berbeda. Ada yang bisa kasih, ada yang ingat, ada yang bisa bantu saya? Ada yang ingat? Tidak ada yang ingat? Googling saja kalau begitu. Cara membuat fungsi kuadrat SMA. Langkah-langkah bukan. Nah, menyusun persamaan. Gitu ya. Grafik fungsi kuadrat. Nah, ini ya. Kalau lupa silahkan googling saja begitu ya. Yang pertama, diketahui 3 titik koordinat yang dilalui oleh grafik. Begitu ya. Jadi, yang pertama kalau yang diketahuinya itu adalah diketahui 3 titik. Jadi katakanlah 3 pasang titik X1, Y1. Kalian pernah belajar ini? Pernah nggak? Harusnya pernah Pak, tapi lupa Pak. Ya, bagus. Seharusnya Saya pernah pulsa ya. lupa. Bagus. Perkara lupa apa ya? Jangan sampai bilang nggak pernah gitu loh maksud saya tuh. Jangan sampai bilang nggak pernah gitu. Seolah-olah meniadakan apa yang sudah guru SMA kalian ajarkan gitu ya. Apa tadi diketahui 3 titik seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kalau diketahui yang paling mudah ini diketahui titik puncak. Titik puncak ini bisa jadi titik maksimum atau minimum dan satu titik lain. Kemudian yang terakhir diketahui 2 titik perpotongan dengan sumbu X dengan sumbu X dan satu titik lain. Rasanya kayak gini. Coba lihat. Diketahui titik potong dengan sumbu X ya dan satu titik yang dilalui. Oke, diketahui titik puncak. Oke, bahkan dia tidak harus 2 ya. Cukup satu titik potong dengan sumbu X. Oke. Nah, dalam hal ini si metode aturan parabola ini
dia itu memanfaatkan yang diketahui 3 titik. Diketahui 3 titik asal gitu ya. Diketahui 3 titik asal. Makanya perhatikan banyaknya partisinya itu untuk aturan parabola harus genap. Kenapa harus genap? Karena kita itu mau membuat, dalam tanda kutip, mau membuat fungsi kuadrat gitu ya. Contohnya ini, perhatikan. Interval A sampai B dibagi menjadi berapa titik ini? Berapa partisi? Partisinya itu dibagi menjadi 2 buah partisi gitu ya. Dibagi menjadi 2 buah partisi. Maksud saya partisinya sendiri dibagi menjadi 4, X0, X1, X1, X2, X2, X3, X3, X4, ada 4 buah partisi begitu ya. Nah, per dua partisi itu dihampiri dengan luas parabola. Gitu, dihampiri dengan luasan parabola. Jadi kenapa per 2 partisi? Karena dari 2 partisi kita punya 3 buah titik. Gitu. Ini nih. Kita punya 3 buah titik. Gitu. Oke. Nah, 3 buah titik ini digunakan untuk mengenerate dalam tanda kutip fungsi kuadrat. Gitu. Dibuat dalam tanda kutip mengenerate fungsi kuadrat. Gitu. Nah, tapi dalam hal ini kalian langsung diberikan begitu ya. Luas fungsi kuadratnya itu dihampiri seperti formula yang berwarna merah. Jadi luas AI itu adalah delta XI per 3 dikalikan dengan FXI ditambah 4 kali FXI ditambah FXI ditambah 1. Gitu. Jadi luas A1 itu adalah apa? Luas A1 begitu. Kalau dalam hal ini luas A1 itu adalah Fx0 begitu. A1 ini adalah Fx0 ditambah 4 Fx2 ditambah Fx2 Fx1 ditambah Fx2 gitu. Ini luas hampiran luas parabola yang ke-1. Luas A2-nya adalah Fx2 ditambah 4 Fx3 ditambah Fx4. Oke, ada pertanyaan? Pak, berarti contohnya kalau misalkan fungsi kita itu fungsi kuadrat, baru kita hampir dengan aturan parabola, kan fungsinya diturunkan 4 kali. Jadi turunannya itu jadi 0 kan, Pak? Ya. Nah, berarti 0 nanti errornya, Pak. Iya, betul. Bagus sekali, Syarif. Kalau grafiknya itu adalah grafik kuadrat, kita hampiri dengan dengan hampiran parabola, ya artinya kan kita membuat fungsi kuadrat itu sendiri. Betul nggak? Artinya ya tentu saja errornya akan 0. Makanya fungsi kuadrat logis yang Syarif katakan, fungsi kuadrat dihampiri ini kan turunan keempat. Fungsi kuadrat bisa diturunkan berapa kali sih? 2, gitu ya. Ya kalau turunan ketiganya sudah 0, jadi errornya akan 0. Betul sekali, Syarif. Ya, gini deh, misalkan analoginya sama dengan kamu mau menghampiri luas persegi panjang, kamu ingin menghampiri luas ini deh. Luas saya buat ini. Saya duplikat. Saya katakanlah kamu mau menghampiri luas area di bawah kurva fx. Kurva fx-nya itu bentuknya persegi panjang, bentuknya garis. Dihampiri dengan luasan persegi panjang.
Kira-kira errornya berapa? Kira-kira errornya berapa? 0, Pak. Ya 0, betul. Betul. Persegi panjang, ini kan luas area di bawah kurvanya kan persegi panjang. Kamu hampiri dengan persegi panjang, ya luasnya akan 0. Gitu. Atau seperti ini. Saya punya bentuk seperti ini, dia bukan persegi panjang. Dia persamaan garisnya persamaan garis miring. Terus saya hampiri dengan luas trapesium dengan metode trapesium. Kira-kira errornya akan berapa kalau pakai metode trapesium? Nol juga, Pak. Iya, 0 juga, betul. Gitu. Oke. Dihampiri dengan trapesium ya akan 0 juga gitu ya. Gitu. Jadi kalau fungsinya parabola dihampiri dengan fungsinya fungsi kuadrat, dihampiri dengan aturan parabola, ya dia akan 0 juga errornya. Bagus sekali, Syarif. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari sini, perhatikan formulanya. Perhatikan formulanya. Formula hampiran Riemann kiri Riemann kanan delta xi dikali fxi. Kalau trapesium delta xi dikali fxi kurang 1 ditambah fxi dibagi 2. Kalau parabola ya dia agak panjang sedikit lah. Delta xi per 3 fxi ditambah 4 fxi kurang 1 ditambah 4 fxi ditambah fxi tambah 1. Begitu ya. Dan kalau kita bandingkan errornya, kita bandingkan errornya, Riemann kiri atau kanan, errornya apa tadi ya? Riemann kiri, error maksimum ya ini ya. Error maksimum ya. Error maksimumnya adalah ini, kemudian trapesium. Mana tadi trapesium? Adalah ini. Kemudian yang terakhir parabola adalah ini. Oke, kira-kira mana yang paling baik ininya hampirannya? Yang errornya paling kecil yang mana? Yang parabola, Pak. Parabola. Kenapa parabola? Kenapa parabola? Bisa kasih contoh konkret nggak? Kenapa parabola yang paling baik? Mungkin Pak gini, kalau saya kasih contoh kan, contohnya kita mau hampiri kurva yang aku bilang fungsinya itu derajat 1 gitu, jadi fungsi linear. Jadi kan kalau fungsi linear itu kita pakai Riemann kiri ini kan kita bikin persegi gitu Pak, jadi fungsi garis lurus gitu Pak. Bagus Jadi sekali. untuk menghampiri kayak fungsi linear kan selama derajatnya metode penghampiran tak itu lebih besar daripada fungsi yang kita pakai itu kayak bisa menutupi itu Pak, itu aku bilang begitulah Pak maksudnya. Ya, betul sekali, bagus. Paling mudah lihat dari pembaginya. Lihat, ini pembaginya 2n, pembaginya 12n kuadrat, parabola pembaginya 180n pangkat 4. Taruh saja n-nya itu 10. N-nya 10 aja. Riemann kiri dibagi berapa? 20. Oleh trapesium dibagi berapa? 1200 karena 10 kuadrat. Parabola kalau n-nya 10 pangkat 4 berapa? 10.000. Jadi pembaginya dibagi 180.000. Gitu. Oke. Yang kalau Riemann kiri hanya dibagi 20. Gitu, ini dibagi 180.000.
Gitu. Oke. Pak, tapi Pak, kalau ngebandingkan seperti itu tidak adil, Pak. Kenapa tidak adil? Karena lihat pangkat di atasnya pun, kalau ini pangkat 2, pangkat 3, ini pangkat 5. Gitu. Artinya kalau B-A-nya 3, 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 5 berapa? Lebih besar, Pak. Lebih besar, Pak. Iya, betul, lebih besar. Gitu. Tapi B-A ini fix. Interval yang kalau kita mencari luas suatu kurva pada interval A sampai B ini fix. Kalau N bisa kita tingkatkan. Kalau N-nya 10 itu errornya masih kurang bagus, ya kita tingkatkan saja N-nya jadi 100. Gitu. Kita tingkatkan saja N-nya jadi 100. Kalau ditingkatkan N-nya jadi 100, gitu ya. Ini kan tadi 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 5, 243. Tapi kalau N-nya diganti jadi 100, ini hanya dibagi 200 yang riman kiri. Kalau yang parabola, N-nya dijadikan 100 pangkat 4, berapa nolnya? 8. 180 dikasih 09. Gitu ya. Jadi sangat akurat sekali aturan parabola ini. Gitu. Oke. Dan dari segi effort pemrograman, menurut saya pribadi ini tidak menambah, tidak banyak yang harus diubah, gitu ya. Tidak banyak yang harus diubah. Coba kalau kita lihat, kita sebelumnya sudah pernah bikin program juga kan ya. Di mana ya saya buatnya? Google Colab, Pak. Iya. Oke, Google Colab filenya saya taruh mana ya? Alah, kita buat lagi saja yang baru ya. Kan mudah juga ya. Oke. Misalkan kita mau menghampiri fungsi apa? Misalkan kita mau menghampiri fungsi apa? Ada nggak di soal tutorial? Kita buka soal tutorial saja. Kita buat codingnya. Yang cukup sulit. Nah, yang ini nih, yang nomor C ya. Yang nomor C 16. Ya, 16C kita ini saja. Tapi kita hanya mengerjakan integralnya, bukan melihat. Katakanlah misalkan kita mau menghitung integral dari 0 sampai 10 gitu ya. Definisikan fungsi, masukannya X, dengan fungsinya adalah Y sama dengan berapa? X pangkat 3 ditambah 1. Langsung saja return X pangkat 3 ditambah 1 dikalikan dengan 4 dikurangi X kuadrat. Oh, ini X-nya maksimal 2. Kalau kita mau hitung integralnya agak panjang, nggak bisa. Yang B aja ya, misalkan yang B. X ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Oke. Kemudian kita hitung pakai Riemann kanan misalnya. Riemann kanan itu bagaimana Riemann kanan? Jumlahan delta X, oke. Dikali tingginya ambil acuan yang sebelah kanan. Gitu ya. Oke, pertama intervalnya dulu. Misalkan intervalnya B-nya 10, A-nya 0 gitu ya. A-nya 0, delta X-nya berapa? N-nya mau berapa partisi? Katakanlah 10 ya. N-nya 10, delta X-nya adalah B minus A dibagi dengan N. Gitu. Oke. Delta X-nya B minus A dibagi dengan N. Jadi
Riemann kanan itu bagaimana? Sum sama dengan 0 for I in range 1 sampai 10 tambah 1 ya. N tambah 1. Sum sama dengan sum ditambah apa? F xi fungsi x dikalikan dengan delta x. Dikalikan dengan delta x. Oke, sampai sini ada pertanyaan? xi-nya itu sama dengan apa? Xi-nya itu sama dengan apa? A ditambah I dikali delta X. Harusnya error nih, karena yang atasnya belum dijalankan. Oke, hampiran dengan Riemann kanannya sekian, begitu. Atau ngomong-ngomong, kenapa kita nggak pakai fungsi kuadrat saja ya? Fungsi kuadrat saja yang simpel, yang bisa kita cek hasilnya, hasil aslinya berapa. Oh ini kuadrat. Oke, ini menggunakan Riemann kanan. Kalau pakai trapesium, bedanya adalah di sini ya. Fungsi xi ditambah xi 1 gitu ya. Atau ini xi min 1. Xi min 1 sama dengan A ditambah I dikurangi 1 dikali dx F fungsi xi min 1 dibagi 2. Oke, trapesium ya. Tiga 5. Oke, terakhir kita pakai metode parabola. Oke, kita pakai metode parabola. Tadi metode parabola seperti apa? Metode parabola, perhatikan AI delta x i per 3 fxi minus 1 4 kali fxi tambah 1. Oke, jadi saya buat xi min 1 dan xi plus 1. Saya buat xi min 1, xi plus 1, berarti ini ditambah 1 gitu ya. Kemudian tadi apa? Dikatakan fxi min 1 ditambah 4 kali fungsi xi ditambah fungsi xi plus 1 dikali delta x per 3 ya. Dikali delta x dibagi dengan 3. Nah, tapi hati-hati dengan loopingnya. Loopingnya hati-hati. Loopingnya itu dia tidak per satu partisi, tapi per 2 partisi. Oke, karena kan ngitungnya per 2 partisi. Gitu. Ngitungnya per 2 partisi, jadi bagaimana ini loopingnya? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya? Kalau nggak salah di samping N plus 1-nya dikasih koma terus 2, Pak. Good. Bagus sekali. Bagus sekali. Di Python bisa seperti itu ya.
Coba kita cek dulu ya. Coba kita cek benar nggak gitu ya. Print I. Apakah hasilnya 13579? Ya, betul. Kalau dia tidak pakai koma 2, dia kan 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kalau ini dipakai 2, 13579. Oke, bagus. Jadi kita hitung aturan parabola. Oke, hasilnya adalah 333, 3333333 dan seterusnya. Gitu. Ini fungsi kuadrat ya. Kalau kita hitung gitu ya, fungsi kuadrat kita hitung pakai integral begitu ya. Integral 0 sampai 10 kita hitung pakai anti turunan ya. X kuadrat dx sama dengan apa ini? X pangkat 3 dibagi dengan 3 begitu, dengan batasnya 0 sampai 10 itu sama dengan berapa? 10 pangkat 3 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3. 0. 10 pangkat 3 itu adalah 1000 dibagi dengan 3. 1000 dibagi dengan 3 berapa? 3,333,3333. Oke. Jadi mana yang paling akurat di sini sudah jelas ya. Bahkan aturan parabola ini beneran menghasilkan nilai yang sama. Gitu ya, jelas. Orang fungsinya fungsi kuadrat kok. Orang fungsinya fungsi kuadrat ya dihampiri dengan parabola yang merupakan fungsi kuadrat ya tentu saja dia memberikan hasil yang sama dengan yang anti turunan. Gitu. Kalau pakai trapesium ini masih ada error 2. Kalau pakai Riemann kanan masih ada error jauh. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Saya mau apa nih yang saya bilang tadi Pak, sama yang itu untuk fungsi kuadrat dihampiri dengan metode kuadrat pasti hasilnya 0 gitu Pak. Errornya 0. Ya. Kalau saya pikir-pikir Pak, untuk metodenya itu kan bagaimanapun fungsinya, apabila fungsinya kayak di bawah fungsi derajatnya di bawah fungsi kuadrat, contohnya fungsi linear kan pangkat 1 gitu. Iya. Nah, kita kan bisa manipulasi si fungsi kuadrat kita itu Pak supaya menjadi kayak fungsi linear. Boleh. Misalkan X tambah 1 ya. Coba. Contohnya nih Pak, pasti hasilnya untuk kalau misalkan fungsinya X tambah 1 berarti nilai errornya untuk kayak trapesium dan nilai fungsi kuadrat pasti sama kan Pak? Ya, coba ya kita hitung ya. 2 dikali X tambah 1 lah. Fungsi fx-nya 2X tambah 1, pakai Riemann kanan hasilnya berapa? 120, pakai trapesium. Tentu saja dia akan menghasilkan luas sesungguhnya, yaitu adalah 110, pakai parabola 110 juga. Ya, jadi yang saya pikir Pak, berarti metode terbaik sebenarnya itu metode yang kita gunakan itu metode kayak fungsi dengan derajat banyak. Contohnya seandainya kita bisa bikin metode untuk menghampiri kayak misalkan metode fungsi pangkat 3 lah begitu Pak. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali Syarif. Betul sekali. Jadi semakin tinggi derajatnya, derajat fungsi yang kita hampiri, maka semakin bagus. Gitu. Masalahnya adalah ini luas area di bawah fungsi parabola adalah delta xi per 3 bla bla bla, ini dapat dari mana? Ini sendiri itu merupakan hampiran sebetulnya. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya ini sendiri pun masih merupakan hampiran dapat dari mana gitu. Nah, kalau yang fungsinya pangkat 3 itu bagaimana gitu ya. Gitu. Tapi betul Syarif. Jadi semakin tinggi order hampirannya, maka dia akan semakin baik. Gitu. Pun kadang-kadang mencari yang ordernya tinggi itu tidak lebih mudah. Gitu.
Bagus sekali. Syarif. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang mau didiskusikan ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini kasih judul apa ya? 2021. Sekarang tanggal berapa? 10. 26. Saya download aja ya. Siapa tahu kalian mau file ini enggak atau enggak usah? Boleh, Pak. Saya kirim WA ya. Ya siapa tahu kalian mau coba-coba gitu. Apa sih nama grup ini tuh? 36 ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya itulah integrasi numerik, gitu ya. Itulah integrasi numerik. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya tutorial begitu ya. 16.31 ya. Oh, tidak terasa ya. Sudah jam 16.31. Tidak terasa. Sudah jam 16.31. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerjakan ini ya apa? Soal tutorialnya seperti biasa begitu. Tutorial bab 4. Sudah lama kayaknya kita tidak mengerjakan ini ya, bab 4. Silahkan bagi-bagi sendiri, kemudian dikerjakan, kita diskusikan besok ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, file tadi mending saya taruh sini ya. File tadi mana tadi? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita sudahi saja kuliah hari ini, gitu ya. Kita lanjut lagi besok mendiskusikan soal latihan tutorial. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.